Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menge-share ini hasil pengerjaan pesawat orderan dari Surabaya. Sekaligus saya akan berbagi tips untuk pemasangan dinamo pada pesawat RC, khususnya pesawat RC Trainer. Untuk buatan saya bisa berlaku untuk teman-teman juga yang bikin pesawat model mesin traktor atau mesin depan. Kalau di mesin belakang itu kan namanya pusher, kalau di depan itu mesin traktor ya, atau mesin yang bergaya tarik. Kalau di belakang itu gaya dorong. Oke, ini pesawat orderan dengan nama body SQ Indo 123 ya, dari Surabaya. Jadi untuk teman-teman yang mau order pesawat seperti ini bisa. Ini untuk pemula cocok ya. Jadi selain untuk pemula, untuk pilot expert juga bisa. Untuk belajar manuver mau terbang kalem juga bisa banget ya. Oke, kita langsung sepil. Jadi untuk bagian depan ya, itu kalau kita lihat dari depan ya, berarti sebelah kanan sini ya. Ini diganjel. Kalau di trainer ya, yang rata-rata saya buat pesawat itu diganjel 2 ring itu sudah cukup, tidak terkena momentum banting daripada baling-baling. Kenapa nggak dibikin lurus mas? Ini kok miring, apa memang miring atau asnya miring? Kadang kan bagi pemula yang membeli pesawat saya kan ada yang bingung karena belum pernah mengetahui apa yang namanya rack truss ini ya, rack truss, down truss. Kalau ini tanpa down truss ya, jadi sudah lurus sesuai laser cutting dudukan ini ya. Jadi dipastikan dia center, nggak mungkin terlalu dongak atau ke bawah. Makanya ringnya ini saya ganjel, komposisinya sama. Jadi di bawah kanan ini ada 2, di atas ini juga ada 2. Nanti kalau di atas ini saya kasih 2, di bawah 1, motor ini akan turun ke bawah. Nanti berakibat ketika digas itu dia bisa ngedown. Kalau nggak digas dia lurus. Jadi nanti settingannya malah nggak ketemu ya, karena ada 2 settingan mode. Kalau di trim nanti ketemu, tapi nanti kalau digas sebaliknya, berakibat pesawat itu tidak akan terbang dengan enak. Jadi berlaku ini di pesawat buatan saya itu 2 ring ya, 2 ring. Bisa teman-teman langsung gabungkan atau satu-satu ya. Kalau ini saya gabungkan menggunakan lem Alteco dulu sebelum masuk ke sini ya. Jadi saya tetesin dikit aja. Misalkan sebentar saya ambilkan contoh ring. Nah, ini kan ring ya. Ada 4 ini sudah pas. Jadi 2-2. Ya gini. Lah kadang saya tuh mau baut ke sini kan agak kerepotan. Sebelum saya baut ini saya tetesi Alteco dulu ringnya yang bawah ini ya. Ini saya tetesi dikit, terus kita tempel sama gini. Nanti kering ini juga sama. Ini ditaruh di sini ya. Nah gini. Jadi nanti ketika masang ke sini tuh nggak kesusahan. Nanti satu-satu kan jatuh-jatuh guys. Jadi terus sebelum pemasangan ke sini, kita itu harus bikin titik dulu, titik untuk motornya ini. Pastikan center pas tengah ini. Jadi seperti ini ya. Motor ini pas di antara tengah-tengah ini. Terus mountingnya ini juga harus dipaskan dulu. Biasanya saya titik pakai spidol ya. Nah, saya seringnya pakai spidol biru. Kemudian kalau sudah dititik, kita bikin jalur pakai ini obeng plus. Jadi kita jalur gini, pakai bor kecil juga bisa. Bor ukuran ini berapa tuh ini? 2 mili ya. Tapi jangan dalam-dalam, nanti tidak bikin logo guys. Hanya untuk apa? Jalur baut lancipnya ini biar mudah masuk. Nanti kalau nggak dikasih titik gini dulu, nanti pasti berat dan hasilnya meletot guys. Jadi biar baut lancipnya itu masuk ke sana dengan mudah dan enak, itu harus dikasih titik dulu. Ini udah dititik dulu pakai spidol, udah 4 titik ya. Setelah di spidol baru kita lubangin sedikit pakai ini obeng. Di contohnya seperti apa ya, gini ya. Misalkan saya contohkan
yang mau saya lubangi, misalkan ini ya, ini saya kasih titik biru. Terus bentar guys, ini enggak ada yang megangin soalnya tak cepet pakai kaki ya, mohon maaf. Jadi seperti ini. Nah seperti ini ya, ini kan biru ya, kita garis gini, kita bentuk sedikit. Nah kita bikin jalur ini biar apa, kita ketika mau ngobeng itu enak, orang melengsing rono melengsing ke sini guys, jadi bisa akurat presisi. Kalau pakai bur juga bisa yang 2 mili. Jadi misalkan gini ya, kasih titik sedikit aja, terus kita bur. Nah ini kebablasan guys, tembus, tapi tidak apa-apa karena ini kan 2 mili, sedangkan ketebalan baut lancip itu lebih tebal. Soalnya kalau lebih besar ini nanti bautnya langsung ambles, jadi jangan sampai terlalu besar. Nah ini yang saya gunakan ya, ini panjangnya 2 cm, ketebalannya ini mungkin sekitar 2, ini hampir 3 mili, yang 3 milinan ini tebelnya. Nah kalau sudah dibikinkan jalur gini kan enak bautnya guys, ngobengnya itu enak, nggak melingsing-melingsing. Itu sih kalau tips dari saya. Nah karena udah dibikin jalur, masuknya pun enak. Ini yang dari bor tadi kayak gini, jadi lurus, enak guys. Kalau nggak kita titik, nggak bikin jalur dulu, nanti agak kerepotan nanti ketika mau membaut ke sini. Jadi pastikan pas tengah dulu. Caranya ini mounting X ini jangan ditempelkan di bodi dulu, jadi pastikan itu dia seperti apa ya, saya dulu ada sampel mounting guys. Mountingnya kemana coba tak cari dulu. Wah kalau dicari malah belesep, kalau nggak dicari malah ada. Mountingnya belum ketemu guys ya, pada dasarnya intinya kayak gitu ya. Jadi mounting ini aluminium X ini jangan dipasang di dinamonya untuk ngemal ke sana. Nanti kalau udah dapat mamalan 4 titik lubang, baru kita baut ke sini. Setelah ke sini kita kasih baut lancip dulu di sini 2, atas sama bawah sini. Terus belakangnya dikasih ring masing-masing double 2 ya, atas bawah ini double 2. Yang kiri ini nggak usah, nanti kalau kiri dikasih sama aja guys, jadi ini lurus, nggak miring ke kanan. Ini kalau kita lihat dari depan miringnya ke kiri karena dari depan pesawat, tapi kalau kita lihatnya nanti dari belakang pesawat ini ke kanan. Biasanya racikan ini kalau untuk pesawat trainer saya pakai 2, kalau pesawat 3D aerobatik biasanya kalau propellernya pitchnya terlalu besar saya ganjel ringnya pakai 3. Tapi kalau trainer ini 2 udah cukup, lebih daripada cukup guys, jadi nggak perlu banyak. Jadi membuang momen banting ini loh, ini kan ada pitch atau tekuan baling-baling ya, semakin besar pitchnya atau semakin banyak tekuan ini momen bantingnya semakin tinggi. Jadi seperti ini ya, ini kan ada lekukan ini, semakin lekukannya banyak ini anginnya semakin besar ya dihasilkan, cuman momentum banting itu semakin kerasa, apalagi ketika menggunakan komposisi seperti yang propellernya 12 in itu. Wah kroso langsung banting ya, kayak penerbangan Cessna sebelumnya, pesawatnya punyanya Mas Dendri itu terjatuh gara-gara kurang miring ke kanan. Jadi teman-teman lihat ketika terbang itu langsung ke kiri, detaching itu ke kiri, jadi jatuh. Dan tahap yang terakhir itu kan dilempar ya, pesawat Cessna-nya Mas Dendri itu dilempar, itu pesawat itu terbang langsung gini, jadi masih kena momentum banting ke kiri lagi. Nanti mungkin setelah di repair Mas Dendri sudah bisa diterbangkan lagi, nanti kita lihat hasilnya setelah diganjel ring dengan benar dan sebelumnya kurang ring itu seperti apa, nanti teman-teman bisa melihat. Jadi seperti itu saja ya tips singkat untuk pemasangan baut dan ring dan mounting motor itu.
Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang masih pemula. Dan apabila ada yang mau order pesawat seperti ini, bisa paket RTF. Nanti remote juga sudah lengkap seperti ini, ada charger, remote, baterai. Ini kebetulan baterainya belum datang, tapi pesawatnya baru saja ready nih guys. Ini masih ada di belakang, itu masih ada rangka satu, itu masih ada sisa slot satu. Siapa cepat dia dapat. Sayapnya juga sudah hampir ready. Sayapnya itu, ini ekornya. Jadi untuk teman-teman, untuk pembelian paket RTF akan mendapatkan bonus nama seperti ini ya, itu free, sama alarm buzzer checker. Nah, alarm buzzer checker ini free dari saya, ini nggak berbayar, ini udah dapat bonus khusus paket RTF. Ini gunanya apa? Ini dipasang di baterai, nanti ketika kita terbang baterainya mau habis, alarm ini akan berbunyi lumayan kencang. Ini speakernya ada 2 ya. Ini masih baru dan baru datang tadi pagi guys. Jadi untuk yang mau order pesawat seperti ini nanti bisa hubungi di nomor WA 089647465011 ya. Atau nanti jenengan cek di deskripsi saya apabila ketinggalan info-infonya. Karena kalau fast respon itu langsung WhatsApp guys. Oke, mungkin gitu saja ya, singkat cerita dari saya, laporan progres pesawat orderan dari Surabaya beserta tadi sedikit tips cara pemasangan dinamo motor pada pesawat RC ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video konten kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.